Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada acara webinar edisi Ramadan kedua yang diselenggarakan oleh Continuing Medical Education Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Maulana Fikri Saifuddin, selaku MC yang akan memandu jalannya acara untuk hari ini. Puasa dan intermittent fasting telah banyak diteliti dan terbukti bermanfaat bagi kesehatan. Namun, dari pengelolaan berat badan hingga pencegahan penyakit metabolik, manakah yang lebih sehat dan lebih efektif? Semoga melalui webinar ini, serta dapat lebih memahami manfaat dan perbedaan antara puasa dan intermittent fasting dengan bahasan secara ilmiah dan mendalam. Baik, mari kita mulai acara pada hari ini. Namun sebelum kita memulai acaranya, marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua CME Profesor Dr. Rismala Dewi Spesialis Anak Konsultan kepada Prof. Dewi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa hadir kembali di siang hari ini. Tentu saja kita akan mendengarkan ya, mungkin nanti berdiskusi mengenai puasa versus intermittent fasting, yang mana yang lebih sehat gitu. Ini tentu saja tadi sudah disebutkan bahwa puasa itu sedang kita lakukan bagi yang beragama Islam ya pada saat ini. Kemudian ada juga yang namanya intermittent fasting yang mungkin sudah banyak ya dilakukan oleh masyarakat terkait mungkin masing-masing punya alasannya sendiri. Nah, dan hari ini kita akan membahasnya bersama salah satu pakarnya ya. Di sini sudah hadir juga Dr. Nurul. Terima kasih kepada Dr. Nurul yang bersedia ya. Ini yang kedua kalinya ya. Sebelumnya minggu lalu, dan hari ini kita akan membahas mengenai puasa dan intermittent fasting, pasti sesuatu yang menarik ya, yang akan kita bahas gitu. Nah, tentu saja CME FKUI memberikan tidak hanya ya pengetahuan atau kompetensi untuk para tenaga medis, tetapi juga untuk awam. Sehingga salah satu acara yang akan sebentar lagi kita lakukan ini, gitu. Mudah-mudahan bisa menambah ya wawasan para baik di sini mungkin hadir juga tenaga medis, juga Bapak Ibu yang ikut ya untuk mendengarkannya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Dewi atas sambutannya. Kemudian para peserta, Prof. Dewi juga merupakan moderator kita yang akan memandu sesi webinar siang hari ini. Mungkin para panitia boleh di-share screen CV-nya. Terima kasih. Baik, berikut adalah CV moderator untuk kita pada siang hari ini, kemudian yaitu adalah Prof. Dewi ini menyelesaikan pendidikan kedokteran umum di Universitas Pajajaran. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan spesialis, subspesialis, dan doktor ilmu kesehatan anak di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini beliau merupakan kepala divisi Departemen Dewi ini menyelesaikan ilmu kesehatan umum di Universitas Anak FKUI RSCM. Kemudian beliau melanjutkan baik tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Prof. Rismala Dewi, spesialis anak konsultan sebagai moderator. Beliau merupakan kepala divisi Departemen Dewi ini menyelesaikan ilmu kesehatan umum di Universitas Anak FKUI RSCM. Kemudian beliau melanjutkan baik tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Prof. Rismala Dewi, spesialis anak konsultan sebagai moderator. Beliau merupakan kepala divisi Departemen Dewi ini menyelesaikan ilmu kesehatan umum di Universitas Anak FKUI RSCM. Kemudian Ya, beliau melanjutkan baik tanpa berlama-lama lagi, baik. mari kita Mungkin tadi sambut ada suaranya Rismala double Dewi, ya spesialis anak konsultan sebagai moderator. pada Beliau merupakan panitia. kepala divisi Departemen Dewi ini Eh, menyelesaikan ilmu kesehatan umum. ya.
Oke, ya, terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Kita akan memulai acara webinar yang dengan topik tadi ya, puasa eh, versus intermittent fasting ya, mana yang lebih sehat gitu. Tentu saja kita ingin ya dalam kehidupan sehari-hari kita merasa sehat dan eh, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari atau kita lihat gitu ya. Bagaimana sehat itu ya. Tentu saja biasanya berhubungan dengan nutrisi. Nah, nutrisi yang seperti apa itu sebenarnya sudah dibahas pekan lalu ya. Nah, dan sekarang kita akan melihat dari sisi lain yang akan dibawakan juga oleh Dr. Nurul Ratna Mutumanikam, Master Gizi, Spesialis Gizi Klinik, Subspesialis KM ya. Nah, mungkin sebelum Dr. Nurul memaparkan, kita lihat riwayat pendidikan S1 di Udayana, S2, SP1, dan konsultan serta S3-nya itu di Universitas Indonesia. Sekarang Dr. Nurul adalah Ketua Departemen Ilmu Gizi FKUI RSCM dan Wakil Ketua Kolegium, Ketua PDGKI dan juga Kopelmas di Departemen Ilmu Gizi FKUI RSCM. Ya, mungkin itu sepintas mengenai CV Dr. Nurul. Baiklah, untuk tidak berlama-lama lagi, dipersilakan kepada Dr. Nurul. Silakan, Dr. Nurul. Baik, Prof. Terima kasih untuk kesempatannya, Prof. Selamat siang, peserta webinar siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi ya dengan saya beberapa peserta mungkin ada yang ikut minggu lalu, kemudian ikut juga pada hari ini. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai puasa intermittent versus puasa Ramadan. Mana yang lebih sehat? Karena IF ini kayaknya sedang booming ya, teman-teman sekalian. Jadi mungkin ini jadi banyak yang penasaran mana yang kira-kira lebih baik dibandingkan satu dengan yang lainnya. Silakan lanjut slide. Ya, pertama kita mengenal dulu ya, apa itu intermittent fasting atau puasa intermittent. Biasanya orang-orang menyebutnya dengan kata-kata jargonnya IF gitu ya. Lanjut. Ya, jadi IF atau puasa intermittent adalah metode diet yang melibatkan siklus antara waktu makan dengan waktu puasa. Jadi ada saatnya untuk berpuasa dan ada saatnya makan. Itu sebetulnya ada disebut jendela makan gitu ya. Nah, akhir-akhir ini menjadi karena cukup populer ya, karena dalam menurunkan berat badan, efeknya juga lumayan baik, profil lemaknya juga turun, dan buat seseorang yang memiliki gula darah yang sedikit meningkat ya, mengontrol gula darahnya itu salah satunya dengan cara IF. Nah, IF ini sebetulnya ada tiga metode ya. Ada time restricted feeding 16:8, ada yang metode 20:4. Kemudian ada juga sebetulnya metode lain namanya week week on week off ya, WOWO. Kemudian alternate day fasting. Alternate day fasting itu artinya puasa 2 hari dalam seminggu. Jadi 5 hari tidak puasa, 2 hari puasa. Jadi mirip seperti kalau di dalam Islam itu puasa Senin Kamis, mirip seperti itu. Lanjut lagi. Nah, sebetulnya metodenya ini beraneka ragam dan yang menjalaninya pun juga berbeda-beda. Ada yang lebih suka, yang paling banyak itu yang nomor satu, yang time restricted feeding atau TRF ya, metode 16:8, di mana puasanya itu 16 jam, periode makannya 8 jam. Dan ini pasti ya, maksudnya 16 dengan 8. Kalau puasa Ramadan itu kan jamnya tergantung letak geografis ya. Jadi ini yang membedakan seperti itu. Jadi dia waktunya sudah pasti dalam waktu tertentu. Sebetulnya ada juga metode yang lain yaitu week on, week off. Yaitu kalau week on artinya pada ada 1 kali periode puasa, 1 sampai 2 kali per minggu, tapi puasanya 24 jam. Ya, jadi buat yang sudah biasa mungkin 2 kali ya, tapi tentu saja harinya tidak berurutan. Kemudian minggu berikutnya off. Tidak ada periode puasa, kemudian minggu berikutnya puasa lagi 24 jam gitu. Kemudian ada alternate day fasting.
atau metode 5:2, di mana ada 2 hari puasa dibandingkan 5 hari tidak puasa. 2 harinya itu hanya makan 500 sampai 600 kalori versus 5 hari makannya normal. Dan pilih harinya yang tidak berurutan. Misalkan Senin dengan Rebu, atau Senin dengan Kamis, atau Selasa dengan Jumat. Jadi bebas gitu ya. Tapi di hari yang puasa, dia hanya makannya sedikit saja. 500 sampai 600 kalori dalam sehari. Lanjut. Next slide. Nah, yang paling sering digunakan itu yang metode 16:8. Di mana periode makannya itu adalah jam 12 siang, umumnya nih ya, jam 12 siang diperbolehkan konsumsi makan hingga jam 8 malam, kemudian stop makan. Nah, pada periode ini sebaiknya memilih makanan sehat agar IF-nya itu punya manfaat kesehatan. Nah, yang sering terjadi kesalahannya adalah, maaf nih kenapa kok mati? Ya, yang kesalahannya yang terjadi adalah di mana biasanya pada saat periode makan itu makannya jadi kalap gitu. Nah, dalam puasa 16 jam itu hanya diperbolehkan konsumsi jus buah atau kaldu ya, bisa kaldu ayam atau kaldu daging, yogurt yang rendah lemak dan kalorinya sedikit, bisa juga keju cottage, telur rebus, sayur dan buah segar. Bisa juga minum kopi hitam atau teh tanpa gula, air putih atau susu low fat tapi porsinya kecil. Itu selama periode puasa. Jadi kalau kita lihat di gambar yang saya tampilkan di bawah, pada periode puasa atau fastnya itu, dia boleh minum yang ringan-ringan, yang kandungan kalorinya tidak terlalu tinggi. Kemudian pada saat periode makan, dia makan seperti biasa. Kemudian periode puasa lagi, gitu ya. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan puasa Ramadan. Lanjut lagi. Nah, sedangkan week on week off atau WO itu puasanya 24 jam. Tapi itu pun puasanya bukan puasa dalam artian benar-benar nggak makan dan minum. Karena pada periode puasa itu mirip seperti yang time restricted feeding tadi, yang 16:8. Jadi boleh minum jus sayur, bone broth, yogurt, kemudian telur rebus ya, sayur, buah, kopi hitam tanpa gula, air putih, dan susu low fat. Sedangkan periode tidak puasa, boleh konsumsi makan seperti biasa. Tentu saja makannya sedikit lebih banyak daripada pada saat periode puasa. Jadi kalau kita lihat mirip ya, tapi memang diatur porsinya begitu. Jadi pada saat puasa makannya jauh lebih sedikit, sedikitnya itu berapa? Kurang lebih 500 sampai 600 kalori. Sedangkan periode tidak puasa makannya seperti biasa, seperti orang diet pada umumnya. Nah, kesalahan yang terjadi pada beberapa individu yang menjalankan IF, kenapa banyak yang tidak berhasil? Karena pada saat periode tidak puasa itu seolah-olah makannya itu bebas aja gitu. Jadi lost control, akhirnya makannya itu berlebihan kalorinya, sehingga kalau dihitung secara keseluruhan, maka average kalori yang dikonsumsi itu akhirnya sama aja dengan orang tidak diet gitu. Makanya kenapa pada periode IF itu ada yang berhasil gitu ya, karena konsisten, ada yang tidak berhasil. Lanjut lagi. Nah, alternative fasting. Jadi ada metode 2 hari yang tidak berurutan puasa. Tapi puasanya 24 jam. Ya, jadi seharian. Atau hanya konsumsi makan sekitar 500 sampai 600 kalori. Sedangkan sisa 5 harinya mengonsumsi makanan tertentu seperti biasa begitu. Nah, ini kadang-kadang loss controlnya pada saat periode makan yang dia bisa makan bebas gitu ya. Jadi ini akhirnya bablas gitu. Kalorinya jadi berlebihan. Misalkan balik lagi makan gorengan atau makan rendang misalkan. Karena lagi nggak puasa nih gitu. Kemil dan lain sebagainya. Kan besok puasa. Jadi hari ini dibebas-bebasin dulu makannya gitu. Nah, yang seperti itu yang jadi salah kaprah. Kenapa pada beberapa orang itu IF-nya jadi nggak berhasil. Entah yang metode time restricted atau alternate day fasting ataupun metode yang week on week off. Lanjut lagi. Next slide. Nah, manfaatnya apa sih? Kalau misalkan teman-teman ada yang berhasil ya menjalankan IF, baik yang time restricted ataupun alternate day fasting, ini 2 metode yang paling sering, ataupun metode yang week on week off. Pertama, komposisi tubuh. Jadi turun berat badan, massa lemaknya turun, lingkar pinggangnya turun, dan lingkar lengan atasnya juga turun. Kemudian glukosa darahnya juga profilnya juga lebih baik ya. Jadi pada orang-orang yang kebetulan ada prediabetes, maka ini adalah salah satu pilihan
untuk dapat mencapai kadar glukosa darah yang baik. Kemudian profil lemaknya juga turun ya, tidak hanya kolesterol total, tapi juga kolesterol LDL, HDL-nya meningkat, LDL-nya turun. Lanjut lagi. Nah, ini saya ambil dari salah satu penelitian yang menunjukkan metode time restricted feeding dibandingkan kontrol. Kontrol itu yang dia tidak menjalani diet sama sekali. Kalau kita lihat indeks massa tubuhnya pada kelompok yang time restricted feeding ada penurunan ya dari 35 kg per meter square menjadi 34. Sedangkan pada kelompok kontrol yang awalnya 34 tetap 34. Kemudian tekanan darahnya juga mengalami penurunan ya, lumayan meskipun penurunannya kelihatannya kecil ya, 128 kemudian di akhir menjadi 121. Dibandingkan kelompok kontrol yang justru tekanan darah sistoliknya cenderung terjadi peningkatan. Berat badannya bagaimana? Kalau kita lihat ya, kelompok kontrol itu yang warnanya abu-abu, yang bagian atas, jadi sama-sama turun, tapi memang penurunan berat badannya itu lebih banyak pada kelompok yang IF. IF dalam hal ini yang metode 16:8. Nah, di sini kita lihat penurunannya terutama di 4 minggu pertama. Jadi mirip kayak kita puasa ya. Jadi turun terus berat badannya, terus turun sampai di titik rendahnya sampai di minggu ke-12. Nah, cuman sayangnya penelitian yang lebih lama lagi dibandingkan 12 minggu itu masih terbatas gitu ya. Ini kebetulan yang saya ambil juga penelitian yang singkat dan yang mirip dengan kehidupan sehari-hari. Jadi pada orang-orang yang kolesterolnya sedikit tinggi, kemudian kadar trigliseridnya ada peningkatan, kemudian pasiennya obes gitu, ternyata hasilnya cukup fantastis ya, cukup baik ya selama 12 minggu, tapi ya dalam waktu 3 bulan ya berarti ya, baik. 3-4 bulan. Lanjut, next slide. Nah, pada kelompok yang alternate day fasting, itu selama setahun, ya ini ada lagi nih studi yang lebih lama lagi, jadi dilihat selama 12 bulan. Kalau kita lihat, yang warnanya putih ya, yang bagian atas ini itu kelompok kontrol. Kelompok kontrol itu yang menjalani daily energy restricted. Jadi yang makanannya sehari-harinya itu sudah dikontrol, direstriksi. Jadi mirip dengan low calorie diet. Sedangkan kelompok yang bawah itu maaf, kelompok kontrol yang nggak diet, mohon maaf. Kemudian yang di bawah itu yang diet. Bedanya yang segitiga warna oranye itu kelompok yang alternate day fasting, yang tadi puasa 2 kali dalam seminggu. Kemudian yang kotak-kotak hitam itu yang menjalani daily restricted diet gitu ya. Jadi yang low calorie diet. Jadi dibandingkan nih antara orang yang 2 kali seminggu puasa dengan orang yang setiap harinya itu direstriksi. Bagaimana penurunan berat badannya? Kalau teman-teman lihat, di sini di 4 bulan, 5, 6 itu turun ya berat badannya, sama-sama turun. Kemudian ada metode, ada respon adaptasi di dalam tubuh. Sehingga mau metode IF maupun yang bukan IF, ada kecenderungan berat badannya kembali naik. Dan ini naiknya sama gitu antara kedua kelompok. Tapi kalau dibandingkan dengan orang yang tidak menjalani diet apapun, artinya yang makannya seperti biasa, itu hasilnya memang jauh lebih baik yang dibatasi makan ya, baik dengan metode IF maupun yang diet seperti biasa. Nah, ternyata jadi kita jangan berpikiran bahwa kalau IF jangka lama itu aman gitu atau hasilnya harusnya turun berat badan cukup banyak. Kenapa kok enggak ya ternyata ya? Karena memang dari penelitian menyebutkan studi jangka panjangnya alternate day fasting itu sebanding dengan kita menjalankan diet rendah kalori biasa. Dalam hal kepatuhan, turun berat badan, weight management, dan protektifnya terhadap jantung itu juga mirip keduanya. Jadi sebetulnya mau menjalani IF ataupun tidak IF, itu efek jangka lamanya itu sama. Asalkan kita sehari-harinya memang menjalani diet yang seimbang dan pola makannya diatur. Next slide. Nah, tantangannya apa sih dalam menjalankan puasa intermittent? Jadi, puasa intermittent itu bukan sesuatu yang mudah ya, terutama buat teman-teman yang tidak biasa. Overeating ya, terutama pada periode makan. Karena kurang menerapkan mindful eating gitu. Jadi misalkan nih mulai makan nanti siang jam 12 ya. Gitu ya. Jadi waduh, membayangkan nih saya mau makan ayam bakar, kemudian dicampur pakai sambal,
terus pakai tempe goreng, ada sayur lalapan, kemudian tambahin lagi juga es teh manis misalkan seperti itu. Jadi pada saat periode makan dari jam 12 siang sampai jam 8 malam itu jadinya pengen makan terus gitu. Karena kontrol dirinya kurang, mindful eating-nya kurang gitu. Apalagi kalau makannya itu terburu-buru. Kemudian lapar dan gelisah, terutama saat periode puasa. Ini biasanya terjadi di awal-awal minggu ya, karena ada proses adaptasi tubuh, apalagi buat teman-teman yang memang pada dasarnya tidak terbiasa puasa. Dan ingat, belum tentu cocok untuk semua orang, terutama dengan penyakit komorbid berat atau memiliki komplikasi. Karena penelitian yang sudah ada itu dijalankan pada orang-orang dengan obesitas. Kalaupun ada penyulit-penyulitnya itu misalkan profil lipidnya itu naik gitu ya, lemaknya naik. Kemudian ada hipertensi yang sifatnya ringan yang tanpa penyulit ya. Hipertensinya artinya belum ada komplikasi stroke atau komplikasi jantung atau komplikasi ginjal. Jadi murni hanya hipertensi saja. Kemudian penelitian yang banyak lagi adalah pada orang-orang yang mengalami prediabetes. Ataupun kalau sudah diabetes, diabetes yang masih terjadi di awal. Jadi tidak ada komplikasi ke yang lain-lain, komplikasi ginjal atau komplikasi jantung dan lain-lain. Jadi kita tidak bisa menerapkan posisi yang tidak sama ya antara kondisi real dengan kondisi penelitian yang sudah ada gitu. Lanjut. Nah, sekarang kita berikutnya, puasa Ramadan. Bedanya apa ya? Baik, lanjut next slide. Ya, ini sudah biasa ya dilakukan oleh pemeluk agama Islam dan puasanya itu periode setiap negara berbeda-beda. 12 sampai 18 jam tergantung wilayah geografisnya. Kemudian tidak makan dan tidak minum dilakukan sejak terbit fajar hingga eh, hingga tenggelam matahari, maaf bukan terbit matahari, selama 1 bulan. Jadi waktunya sudah ditetapkan mulai dari imsak sampai dengan maghrib gitu ya. Efeknya tentu sama ya, ada turun berat badan terutama di minggu-minggu awal. Ini kan udah mau masuk 10 hari kedua ya. Biasanya turun berat badannya udah mulai cukup banyak nih di 10 hari kedua. Kemudian turun berat badan terjadi karena pengurangan frekuensi makan menjadi 2 kali saja karena hanya makan sahur dan buka puasa. Kadang-kadang teman-teman ada juga yang tidak sahur ya, hanya makan buka puasa saja. Kemudian bedanya dengan yang IF, kalau puasa Ramadan itu periode puasa nggak boleh masuk apapun gitu ya. Makanan, minuman kan nggak masuk selama periode puasa. Kalau IF itu masih minum gitu ya. Jadi dehidrasi juga menyebabkan berat badan jadi turun. Terus ditambah lagi jam tidurnya juga berkurang ya, karena harus bangun jam 3 pagi, jam 4 pagi gitu untuk menyiapkan sahur dan makan sahur. Jadi otomatis biasanya yang tidurnya 7 jam, 8 jam, jadi sekitar 4 sampai 5 jam saja. Ini juga menyebabkan stres sendiri buat tubuh dan tubuh juga menjadi cepat lelah dan berat badannya turun. Lanjut. Next slide. Nah, efeknya mirip. Kalau pada IF ya, menurut salah satu penelitian, jadi penelitian Korea ini membandingkan orang-orang yang IF dan orang-orang yang menjalankan puasa Ramadan. Sama-sama diamati selama 1 bulan. Turun berat badannya sama. Indeks massa tubuhnya memang kalau kita lihat yang IF cenderung turun lebih banyak dibandingkan yang puasa Ramadan. Tapi sebetulnya secara statistik bedanya tidak terlalu jauh ya, tidak bermakna. Kemudian massa lemak absolutnya juga sama-sama turun, meskipun yang IF itu cenderung lebih banyak turunnya dibandingkan yang puasa Ramadan. Next slide. Bedanya apa? Kalau pada puasa IF, pada saat periode puasa masih bisa minum air putih atau air kaldu, kuah sup, cairan rendah kalori, dan durasinya itu tetap ya, 16 jam atau 24 jam kalau yang ambil yang alternative fasting atau week on, week off. Tapi kalau puasa Ramadan, itu durasinya itu variasi, tergantung letak negaranya. Kemudian kalau IF ya tentu saja bukan ibadah keagamaan. Kalau puasa Ramadan ini sifatnya wajib ya buat yang beragama Islam. Dan IF bisa dilakukan kapanpun, nggak harus di bulan Ramadan. Bulan-bulan yang lain boleh gitu. Kalau yang Ramadan 29 sampai 30 hari dan hanya dilakukan di bulan Ramadan. Terus puasa IF itu banyak modifikasinya, misalkan waktunya sesuai dengan kemampuan setiap orang. Ada yang memulai di jam 12, selesai jam 8. Ada yang mulai di jam 9 pagi, mulai makan. Berarti dihitung 8 jam kemudiannya baru stop makan gitu. Tapi kalau puasa Ramadan itu sudah ada aturan bakunya. Jadi harus mulai dari imsak atau mulai dari subuh ya, sampai dengan sholat maghrib. Lanjut lagi. Nah, manfaatnya apa? Puasa Ramadan turun kolesterol.
gitu ya, karena makannya cuma 2 kali ya. Kemudian trigliseridnya turun karena makanannya jadi terbatas. Kadar kolesterol LDL-nya turun, tapi ada kadar HDL yang meningkat. Bahkan ada yang menyebutkan karena tekanan darah sistol dan diastolinya juga sama-sama turun. Mungkin karena efek dehidrasi menyebabkan kekakuan pembuluh darahnya jadi berkurang. Ada yang, tapi ini baru hipotesis aja, belum tentu betul gitu ya. Ada beberapa orang yang justru tekanan darahnya jadi naik gara-gara kurang tidur gitu. Jadi efeknya memang setiap orang berbeda-beda. Lanjut, next slide. Nah, pada yang menderita gangguan pencernaan bagaimana? Ternyata pada pasien yang memiliki tukak peptik, 44% pasien dengan radang lambung dan usus menunjukkan ada perbaikan. Tapi pada orang-orang yang memang ada gangguan lambung ini harus tetap minum obat selama puasa. Jadi kalau sudah diresepkan obat tertentu, misalkan omeprazol atau obat ranitidin oleh dokter penyakit dalamnya, maka hendaknya selama puasa Ramadan obat-obatan tersebut tetap diminum supaya periode kekambuhan penyakitnya itu menjadi lebih rendah gitu ya. Jangan sampai jadi batal puasa gara-gara sakit lambung. Lanjut, next slide. Nah, pada individu sehat bagaimana yang menjalankan puasa Ramadan? Ternyata gangguan pencernaan itu malah berkaitan dengan konsumsi makanan tertentu. Nah, itu tadi ya, karena pada saat periode makan kadang-kadang kita jadi kalap, jadi pengen makan banyak gitu. Misalkan mulut kering dan pahit karena terlalu banyak makan karbohidrat, misalkan nyemil-nyemil, banyak tepung, minuman manis mungkin, dan lain-lain sebagainya. Jadi perutnya nggak enak, begah, mulutnya kering dan rasanya pahit. Atau mual dan muntah setelah kebanyakan makanan lauk yang tinggi lemak. Misalkan makan krim sup yang kuahnya itu sangat kental dan berlemak, atau terlalu banyak makan bakwan goreng atau tahu isi goreng misalkan ya. Jadi malah mual, nggak nyaman, terus akhirnya nggak kepengen makan gitu. Jadi memang sebaiknya pada saat berbuka itu kita kontrol betul, mindful eating-nya itu tetap dijalankan gitu supaya makannya itu tidak berlebihan. Next slide. Nah, tantangannya apa dalam menjalankan puasa Ramadan, terutama dehidrasi ya, karena tidak minum dalam jumlah waktu yang cukup lama. Apalagi akhir-akhir ini cuacanya makin lama makin panas gitu. Malam hari hujan, siang harinya panasnya luar biasa gitu. Apalagi buat teman-teman yang aktivitasnya lebih banyak di outdoor. Kemudian bisa kekurangan nutrisi atau bahkan bisa juga kelebihan nutrisi gitu. Terutama kalau konsumsi makannya nggak seimbang. Contohnya, pada saat buka minum air putih, terus makan kolak 1 mangkok. Habis itu makan gorengan nggak cukup 1. Misalkan makan bakwan goreng 1, terus makan tahu isi 1. Kenyang kan? Nah, karena makannya kenyang, akhirnya setelah sholat taraweh jadi males makan karena masih kenyang. Akibatnya apa? Nutrisinya jadi kurang. Apalagi besok paginya telat bangun, nggak sahur, akhirnya lemes gitu. Atau kebalikan karena merasa bahwa kalau bulan puasa biasanya berat badanku turun. Jadi makan apa aja oke, pasti turun nih. Karena besok bakalan puasa nggak makan. Nah, tapi sebaliknya karena merasa yakin banget, justru makannya jadi berlebihan. Misalkan minggu lalu ada undangan buka puasa bersama dua temen ngajak gitu. Terus minggu ini ada bukber kantor, habis itu bukber RT, belum lagi bukber dari kantor suami gitu. Akhirnya jadi kelebihan makan karena terlalu banyak undangan makan. Terus kekurangan jam tidur karena terpotong oleh makan sahur, terutama buat ibu-ibu nih yang nyiapin makan sahur di jam 3 pagi, jam setengah 4, jadi otomatis pasti mengantuk gitu. Lanjut. Nah, tipsnya apa? Kalau buat teman-teman yang akan menjalankan IF pasca Ramadan, tetap mindful eating, jangan lupa ya. Jadi supaya nggak bablas makannya. Tetap makan sehat dan hindari makanan yang tinggi kalori. Artinya makanan yang berlemak, santan itu juga harus dibatasi ya jumlahnya. Dan pada saat periode puasa, karena puasa IF itu bukan puasa keagamaan ya, dan juga bukan puasa Senin Kamis, maka jaga hidrasi dengan minum air putih yang cukup. Jadi kemana-mana bawa tumbler minum. Jadi bukan berarti boleh minum es teh manis gitu ya, bukan. Tapi minum air putih meskipun air dingin nggak apa-apa gitu. Yang penting hidrasinya terjaga. Nah, buat teman-teman yang kita kan masih ada sekitar 10 hari lagi ya untuk puasa. Jaga nutrisi seimbang, terutama saat sahur dan makan takjil. Terutama asupan protein, karbohidrat kompleksnya juga harus dipenuhi ya, supaya mendapatkan serat yang cukup. Hindari terlalu banyak minuman manis dan makanan berlemak, dan jaga hidrasi saat buka puasa jam 6 sore hingga menjelang imsak. Jadi selama semalaman itu
minum sedikit-sedikit tapi sering ya, sampai memenuhi 7-8 gelas per hari. Untuk supaya pada saat siang hari kita puasa, kita nggak dehidrasi, nggak haus secara berlebihan. Oke, next slide. Nah, kombinasinya dengan olahraga. Ini buat teman-teman terutama yang susah banget nurunin berat badan ini mumpung lagi puasa, kombinasi ya dengan olahraga. Terus kemudian buat teman-teman yang mau lanjut IF supaya hasilnya cukup baik ya, turun berat badan, profil lemaknya turun, jangan lupa olahraga. Untuk sistem kardiovaskuler ya, boleh aerobik, boleh angkat beban buat yang sudah terbiasa, kemudian jalan kaki atau bahkan jogging gitu. Dimulai kalau lagi puasa ya di minggu-minggu ini sudah mulai oke untuk menjalankan olahraga karena tubuh kita sudah adaptasi. Dan lakukannya sore hari ya menjelang buka puasa atau 2-3 jam setelah buka puasa kalau mau resistance training supaya cadangan ototnya cadangan glikogen, cadangan gula dalam tubuhnya itu cukup. Nah, buat teman yang IF bebas mau sore, mau pagi silahkan gitu ya. Jadi boleh kapan saja. Baik, lanjut. Nah, pilihan lain bisa yoga ya. Yoga itu untuk flexibility. Kemudian latihan beban untuk menjaga massa ototnya. Jogging bersepeda itu buat teman-teman yang merasa fat mass-nya berlebihan. Jadi pilihannya dengan jogging dan sepeda supaya fat mass-nya lebih banyak turun. Lanjut. Nah, jadi kesimpulannya, karena efeknya itu mirip, jangan ragu ya buat teman-teman untuk menunaikan ibadah wajib Ramadan. Nih pasti nggak boleh ragu ya, karena wajib. Dan setelah puasa Ramadan, boleh lanjut IF ya buat teman-teman yang nggak ada gangguan lambung. Terus bagi teman-teman yang tidak berpuasa Ramadan, dapat menjalankan diet puasa intermittent jika tidak ada gangguan pencernaan ya, sekali lagi ya, karena efeknya untuk kesehatan sebetulnya hampir sama dengan puasa Ramadan. Nah, buat teman-teman yang Ramadan mau lanjut IF juga boleh-boleh saja ya, dipersilahkan tergantung kebutuhan dan disesuaikan dengan kondisi klinis masing-masing. Kayaknya ini sudah di akhir ya. Next slide. Boleh ditampilkan video? Ya. Mana yang lebih oke? Pernah dengar puasa intermittent? Atau kamu lebih familiar dengan puasa Ramadan? Keduanya punya manfaat luar biasa loh. Tapi mana yang lebih cocok buat kamu? Yuk cari tahu. Puasa Ramadan versus puasa intermittent apa bedanya? Puasa Ramadan full stop makan dan minum dari fajar sampai maghrib. Dilakukan selama 29 sampai 30 hari berturut-turut. Puasa intermittent ada jendela makan, ada jendela puasa. Biasanya 14 sampai 16 jam. Masih boleh minum air putih atau cairan rendah kalori, fleksibel, bisa tiap hari atau metode 5:2, yaitu puasa 2 kali seminggu. Dua-duanya bikin sehat. Manfaatnya bukan kaleng-kaleng, turun berat badan. Mitos, puasa bikin gemuk karena balas dendam saat buka. Fakta, puasa yang benar bisa nurunin 0,3 sampai 0,5 kg per bulan. Lingkar pinggang bisa menyusut 0,5 sampai dengan 1 cm. Jantung sehat, kolesterol turun. Kolesterol jahat bisa turun 12%. Trigliserida anjlok 30%. Bahkan kolesterol baik naik 14%. Mau jantung sehat, puasa solusinya. Gula darah stabil, insulin lebih baik. Puasa bantu tubuh pakai gula yang lebih efisien. Hasilnya, gula darah stabil, resiko diabetes berkurang. Awet muda dengan autofagi. Tubuh punya cara sendiri buat reparasi sel yang rusak. Ini namanya autofagi. Dengan puasa, sel tubuh lebih sehat, penuaan melambat. Tekanan darah lebih terkontrol. Dikombinasikan dengan pola makan sehat, puasa bantu turunkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Kesimpulan, mau sehat, puasa aja. Mau kurus, mau jantung sehat, mau awet muda, puasa jawabannya. Ramadan selesai, lanjut intermittent. Sehatnya dapat, pahalanya juga dapat. Jadi, kamu pilih yang mana? Puasa Ramadan, puasa intermittent, atau kombinasi keduanya?
Terima kasih. Itu tadi video saya. Bisa like and subscribe ya di channel YouTube saya namanya Nutrisi dan Kesehatan. Digabung Nutrisi dan Kesehatan semuanya huruf kecil. Nanti banyak sekali video-video kaitannya dengan edukasi nutrisi yang bisa teman-teman lihat. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan saya kembalikan kepada Prof. Rismala. Terima kasih, Iya, Prof. terima kasih Dokter Nurul. Wah, ini kelihatannya pasti topik yang menarik ya gitu. Karena terlihat di sini banyak sekali sudah banyak pertanyaan-pertanyaan terkait eh, mengenai puasa dan intermittent fasting ini ya. Mungkin kita langsung saja ya Dokter Nurul ya. Supaya nanti Baik. mudah-mudahan bisa terjawab semua. Jadi mungkin yang pertama adalah dari Bu Aisyah. Dok, waktu awal puasa saya sering pusing dan lemas ya. Itu mungkin semua orang begitu ya. Kalau nanti saya coba intermittent fasting, apa mungkin terjadi kembali ya? Ini pertanyaan, tapi mungkin bisa digabung dengan pertanyaan jika setelah Ramadan saya ingin tetap melanjutkan pola makan sehat, bagaimana cara memulai intermittent fasting setelah puasa dengan aman? Silakan, Dokter Nurul. Baik, Prof. Terima kasih Bu Aisyah untuk pertanyaannya. Jadi memang pola awal-awal itu kan ada proses adaptasi tubuh. Jadi ada rasa pusing dan juga lemas ini sudah alami sekali ya. Dan biasanya tubuh sudah sangat pintar untuk mengadaptasi sekitar seminggu, bahkan nggak sampai seminggu, 4-5 hari, keluhan pusing dan lemasnya juga sudah mulai berkurang. Nah biasanya ini terjadi karena ya macam-macam ya efeknya ya, mulai dari dehidrasi dan juga kekurangan waktu tidur. Yang sebetulnya pada intermittent fasting ini tidak terjadi. Karena pada saat periode puasa kan masih boleh minum kalau IF. Kemudian karena waktunya juga sangat fleksibel, maka tidak diharuskan kita harus bangun pagi untuk menyiapkan sahur gitu pada saat IF gitu ya. Nah, kemudian merambah nih ke pertanyaan berikutnya, apa bisa nih kira-kira pada saat IF terjadi seperti itu? Bisa saja kalau misalkan terlalu lama gitu ya jedanya antara puasa yang sekarang dengan mencoba IF karena tubuhnya udah terlalu bahagia nih waktu Lebaran makan-makan ada undangan sana sini gitu ya akhirnya lupa gitu ya tubuhnya udah adaptasi lagi dengan makan biasa terus coba IF. Nah ini biasanya juga efeknya akan sama, adaptasinya akan sulit gitu. Jadi supaya bisa menjalaninya supaya sehat bagaimana, ini saran saya ya kalau ingin sekaligus menjalani ibadah puasa, ibadah agama Islam setelah Ramadan jangan lupa puasa sunnah ya, puasa sunnah Syawal 6 hari. Kemudian istirahat dulu sekitar 2 hari, 3 hari, beri jeda waktu untuk tubuh, baru kemudian mulai IF. Nah, IF-nya seperti apa? Kalau saya pribadi ya, saya itu menganut seseorang kalau mau diet tidak boleh skip makan pagi. Ya, sedangkan pada IF itu kan baru makannya di jam 12 siang, artinya nggak sarapan kan. Apa sih efeknya kalau nggak sarapan? Efeknya itu pada saat makan siang, makannya jadi berlebihan, mindful eatingnya jadi berkurang. Kemudian justru pengen nyambil-nyambil yang lain-lain, terutama saat periode udah bisa makan. Nah, buat teman-teman yang lanjut IF, kalau saya boleh modifikasi nih ya, pakai 16:8, Bapak Ibu boleh IF misalkan tetap makan pagi, jam 7 pagi atau jam 6 pagi makan gitu ya. Misalkan jam 7 kita ambil periode 8 jam makan, berarti sekitar jam 15, jam 16 sore sudah mulai stop makan. Dan mulai puasa sampai semalaman. Karena sebetulnya yang menyebabkan berat badan kita naik itu adalah makan malam yang terlalu larut gitu. Jadi buat teman-teman yang mau lanjut IF, silahkan saja, tapi pesan saya jangan skip breakfast gitu ya, karena breakfast ini penting sekali. Mungkin itu, Prof. Dewi yang Oh, bisa saya baik. sampaikan. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya adalah eh ini kadang ya sering juga terjadi setelah puasa Ramadan berat badan justru naik jadinya bukan turun gitu ya. Nah, apa yang salah nih dan bagaimana cara mengontrolnya? Iya, ini biasanya juga terjadi pada ibu-ibu pada umumnya ya, berat badan kok jadi naik ya bulan puasa. Jadi sebetulnya tubuh kita itu sudah bisa adaptasi. Di minggu pertama pasti Bapak Ibu merasakan turun berat badan 0,5 sampai 1 kilo. Karena ada efek dehidrasi di situ. Dan tubuh kita adaptasi dengan yang biasanya makan 3 kali jadi makan 2 kali saja. Akhirnya turun. Nah, memasuki minggu kedua kayak sekarang ini masuk kedua sampai ketiga, itu tubuh kita sudah adaptasinya udah demikian bagus. Turun berat badannya itu lebih kecil daripada di minggu pertama. Nah, masuk minggu keempat, karena sudah adaptasi, tubuhnya sudah pintar dengan pola makan yang sedikit,
umumnya berat badannya nggak turun lagi, tapi stuck. Pada beberapa orang justru naik. Kenapa? Karena tubuh kita selama berpuasa itu metabolismenya ikut turun. Jadi tubuh kita itu pinter banget. Kalau kita makannya sedikit, metabolismenya diturunkan supaya efisien dengan jumlah makan yang sedikit, metabolisme kita diirit-irit nih. Nah, karena makan kita banyak gitu ya, terutama pas takjil nih, biasanya kebiasaan kita kan takjil mulai dengan gorengan gitu ya, bukan sesuatu yang manis tapi gorengan. Nah, ini nikmat banget kan. Nah, ini yang menyebabkan kita jadi lupa. Atau nggak makan gorengan, tapi jadinya makan lengkap, tapi makannya sangat berlemak. Misalkan makan rendang, bukbernya di rumah makan Padang ya, makan rendang, terus ada gulai tunjang, nah itu udah berapa gitu kalorinya, udah berlebihan. Terus karena kita sudah rasanya lemes, ngantuk, dan lain sebagainya ya, akhirnya malas bergerak, malas beraktivitas, dan boro-boro mau olahraga, malas juga. Makanya dari itu di akhir puasa beratnya tetap atau makan tambah naik. Nah, gimana caranya supaya nggak naik? Pada saat takjil, cukup makan buah-buahan saja. Misalkan buah yang banyak airnya, semangka, melon, atau juga bisa makan apa namanya buah naga, itu kan banyak airnya ya. Terus kalau mau makan sop buah gitu atau apa ya yang enak ya, misalkan kolak gitu ya. Kolak ini makannya dikit aja. Dikit aja itu jangan makan kuahnya karena kuahnya itu ada santan dan gulanya banyak. Kalau sop buah juga sama. Ada gula, susu kental manis, ya sirup, susu kental manis. Jadi makan buahnya aja, buah potong aja. Kemudian sholat maghrib, terus buka puasa seperti biasa, lauk seperti biasa. Usahakan takjil itu nggak berlebihan supaya makan utamanya itu nggak skip. Nah, pada saat sahur juga makan seperti biasa. Nah, makan seperti biasa itu gimana teman-teman supaya beratnya nggak naik? Makannya jangan banyak gorengan. Kalau misalkan sudah ada ayam goreng, temennya jangan pakai tempe goreng. Jadi ayamnya ayam bakar atau ayam tumis, temennya pakai tempe goreng misalkan. Jadi yang digoreng salah satu aja. Terus aktif bergerak ya. Kalau nggak terbiasa olahraga di sore hari, bisalah olahraga ringan misalkan stretching, yoga atau aerobik yang low impact tapi indoor. Kenapa indoor? Supaya nggak dehidrasi. Percayalah ini masih ada waktu 12 hari ya. Mudah-mudahan bisa di 11 hari, ding 11 hari lagi. Bisa kok turun berat badan dengan cara yang tadi saya bilang. Takjilnya jangan gorengan, makan lengkap, lauk digorengnya satu aja. Kemudian makan sahur dengan porsi yang secukupnya, nggak berlebihan. Dan jangan lupa beraktivitas olahraga. Begitu. Mudah-mudahan membantu buat Bu Asri dan teman-teman yang lain. Ya, kebetulan mungkin ada beberapa yang hampir mirip ya pertanyaannya, jadi sudah terjawab juga. Nah, yang ini adalah apakah IF bisa menyebabkan sembelit? Ya, apakah penurunan berat badan setelah IF selama kurang lebih 5 bulan itu hanya turun 5 kilo itu normal? Dan selebihnya stabil tidak turun-turun lagi. Dan yang berikutnya ditambah apakah ada efek samping atau kontraindikasi dari IF ini bagi pasien dengan penyakit komorbid? Ya, baik. Saya jawab yang pertamanya dulu dari ini ibu atau bapak ya, Ega Megawati ibu nih kayaknya ya. Iya. Nah, ya, IF itu kenapa sih bikin sembelit? Karena makannya sedikit gitu kan. Tadi kan sudah disampaikan makannya sekitar 500 sampai 600 kalori. Jadi kurang lebihnya segitulah. Kenapa akhirnya jadi sembelit? Ya, karena makannya sedikit. Terus kemudian kadang-kadang pada seseorang yang menjalani IF lupa minum juga gitu. Jangan lupa kurang cairan juga menyebabkan sembelit. Jadi supaya nggak sembelit gimana? Minum cukup 1,5 sampai 2 liter. Kemudian pada saat periode makan, makannya itu mengandung serat. Banyak sayur, buah-buahan gitu ya. Dan kemudian makanan pokoknya yang mengandung karbohidrat kompleks. Artinya karbohidrat yang kaya serat. Misalkan singkong, ubi, kentang, jagung itu adalah makanan-makanan yang kaya akan serat. Supaya mengurangi kejadian sembelit. Kalau masih sembelit lagi bagaimana? Ya memang itu pola yang wajar ya. Di saat kita puasa kan juga gitu. Makan kita sedikit. Jadi kita ke belakang otomatis jadi lebih jarang. Yang tadinya mungkin rajin setiap hari atau 2 hari sekali, jadi agak jarang. Jadi tiga atau 4 hari sekali gitu. Demikian juga teman-teman yang IF nih. Jadi karena periode makannya itu dibatasi, pola makannya juga turun, maka jadilah sembelit. Nah, sebetulnya 5 bulan 5 kilo itu termasuk lambat gitu ya. Kenapa lambat? Karena tubuh sudah adaptasi. IF itu salah satu efek sampingnya adalah metabolisme tubuhnya turun, seperti kita puasa
gitu. Jadi supaya nggak metabolisme turun, bagaimana? Olahraga. Jadi Bu Eka sebaiknya dikombinasi, pasangan yang tepatnya adalah olahraga supaya turun berat badannya itu lebih banyak. Karena seharusnya mau metode apapun, mau IF, mau diet rendah kalori, itu sebulan turunnya paling nggak 2 kilo, Bu. Jadi kalau IF 5 bulan harusnya sudah turun 10 kilo. Jadi mungkin ada yang salah ya, ada yang salah mungkin aktivitas fisiknya nggak ditambah. Kalau aktivitasnya nggak ditambah, metabolismenya makin turun. Akibatnya apa? Berat badannya jadi stagnan, nggak turun lagi. Nah, kemudian menjawab pertanyaan berikutnya, apa sih efeknya pada seseorang yang punya penyakit komorbid? Tergantung komorbidnya berat atau tidak. Penelitian yang ada sebetulnya sudah dilakukan pada orang-orang yang ada komorbid, tapi komorbidnya ringan. Misalkan, seseorang yang hipertensi, tapi hipertensinya itu nggak menyebabkan sampai gagal ginjal, gagal jantung, jadi cuma hipertensi murni. Dan hipertensinya nggak yang tensinya di atas 150 gitu, enggak. Jadi masih yang slight ya, hipertensinya masih tensi-tensi 130, 140. Pada orang yang ada komplikasi dengan adanya IF itu justru akan berbahaya. Kenapa? Karena kan harus minum obat. Nah, ini terutama untuk yang diabetes nih. Apalagi diabetes yang harus suntik insulin. Makannya harus teratur. Kalau IF jadi kacau. Dosis insulinnya jadi kacau, metabolismenya juga jadi kacau. Kemudian buat teman-teman yang ada gangguan ginjal juga sama, ini berbahaya. Karena dengan IF artinya metabolisme tubuhnya jadi diubah. Nah, ini akan mengganggu kondisi dasar dari penyakit yang sudah diderita. Jadi tolong buat teman-teman yang memang punya penyakit komplikasi yang cukup berat, apalagi harus minum obat banyak, harus nyuntik sebelum makan, nyuntik sesudah makan, sebaiknya jangan menjalankan IF. Jadi IF itu memang murni hanya untuk kondisi yang ringan saja. Begitu, Prof. Dewi. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik. Ya, yang berikutnya nih kayaknya konsultasi nih, Dokter Nul, konsultasi pribadi. Kebetulan saya usia 52 tahun, menjalankan IF hampir 1 tahun. Wah, sangat ini ya, konsisten sekali dengan pola 20:4. Selama ini jendela puasa saya hanya minum air atau kopi hitam non-dairy, non-gula. Saat jendela makan, saya makan normal, tidak berlebihan, nasi, lauk, sayur tanpa gorengan. Wah, tensinya baik, badannya merasa baik saat puasa, menjalankan IF 20:4. Kemudian jendela makan buka puasa sampai maksimal jam 9. Sahur minum air putih agak banyak. Nah, berat badannya turun dari 90 kilo sekarang 69. Berlari 10 kilometer per minggu. Mohon komentarnya, apakah saya melanjutkan 24 atau 16:8? Ya, baik. Wah, luar biasa ini ya. Turun Iya, berat badannya juga luar biasa ya. Jadi ini iya, Pak Andong ini membuktikan seperti dalam apa penelitian ya. Tensinya bagus, kemudian berat badannya juga turun begitu. Nah, jadi hati-hati Pak. Nah, kebetulan Bapak ini rajin olahraga juga ya untungnya ya. Jadi ada periode 20:4 ini sebetulnya kan periode puasanya cukup lama ya. Karena cukup lama sehingga ada periode di mana tubuh itu mengalami adaptasi sehingga metabolismenya turun. Karena dibantu dengan olahraga lari 10 km per minggu, maka berat badannya tetap turun nih. Nah, sayangnya kalau nggak olahraga, maka berat badannya stagnan jadinya. Nah, saran saya, karena sudah terbiasa ya dengan Ramadan sekarang, saya tetap menyarankan di 16:8. Kenapa 16:8? Karena ini lebih fisiologis buat tubuh. Tubuh manusia itu bisa mengadaptasi puasa setidaknya 14-16 jam saja. Kalau lebih lama puasanya, yang keluar itu hormon stres, namanya hormon kortisol. Efeknya apa? Efeknya adalah metabolisme tubuhnya menjadi sedikit berubah begitu ya, meskipun sudah terbiasa nih dengan kondisi 20:4. Nah, efek yang lainnya adalah apa namanya? Pada saat periode makan, kalau kebetulan Pak Andong bisa mengontrol ya. Buat teman-teman yang nggak mengontrol, mungkin Pak bosan dan lain sebagainya, motivasinya turun, itu malah menyimpan fatnya menjadi lebih cepat. Kemudian terjadilah weight regain atau berat badannya naik lagi karena kortisol tadi. Nah, periode 16:8 ini jauh lebih fisiologis dibandingkan periode 20:4 gitu. Karena periode 16:8 ini mirip dengan kita puasa Ramadan. Nah, tetap seperti biasa ya, olahraganya tetap dijalankan. Nah, kalau 16:8,
saya sarankan olahraga yang sudah terbiasa lari 10 kilo per minggu tadi ditingkatkan lagi, Pak. Jadi 11 kilo. Nanti kalau sudah adaptasi, dapat 2 minggu, naik lagi sekilo lagi, jadi 12 kilo. Ini sesuai kemampuan ya, Pak ya. Meskipun pace-nya rendah, nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya tetap terjadi turun berat badan. Nah, jangan cuma berlari, Pak. Karena pada saat periode IF, itu kan berat badan kita turun. Otomatis massa ototnya ikut turun. Bagaimana caranya supaya massa otot tidak makin turun, sedangkan otot itu yang menjaga supaya metabolisme tubuh kita tetap baik, maka kombinasilah dengan olahraga kekuatan otot atau strength training. Jadi ditambahkan dalam jadwal sehari-hari, di samping olahraga yang lari tadi, ditambah strength training 1-2 kali per minggu dengan durasi total sekitar 60 menit ya kurang lebihnya. Dengan cara demikian, maka Pak Andong massa ototnya tetap terjaga, nggak makin turun sehingga metabolismenya bagus, fat mass-nya tetap turun karena durasi larinya jadi lebih panjang, jaraknya juga lebih jauh, dan tetap di 16,8 saja, bukan di 24, supaya sesuai dengan fisiologi tubuhnya. Jadi mudah-mudahan tetap sehat ya Pak, terjaga, tensinya tetap baik, berat badannya juga mencapai di berat badan yang ideal. Demikian Prof. Dewi, mudah-mudahan Ya, menjawab. ini ada pertanyaan mengenai Ramadan fasting, apakah selalu menyebabkan dehidrasi? Kemudian apakah ada penelitian perbedaan efek Ramadan fasting bagi yang sahur dan tidak sahur? Izin bertanya juga apakah ada efek jangka panjang dari IF? Baik. Untuk Ramadan fasting, memang saya belum pernah membaca bedanya dengan yang sahur dan tidak sahur. Yang ada justru yang puasa Ramadan dan yang puasa IF itu banyak penelitiannya. Atau puasa IF pada kondisi yang gangguan lambung dengan kondisi yang tidak ada gangguan lambung. Efeknya seperti apa. Tapi sahur dan tidak sahur tidak ada. Nah, memang karena Ramadan fasting itu kendalanya adalah nggak bisa minum, makanya bisa dehidrasi. Oleh karena itu pada saat kita buka puasa sampai menjelang imsak, itu dipenuhi minumnya 8 gelas. Memang saya sadar bahwa teman-teman akan bilang eh, efeknya tidurnya jadi terganggu karena pipis terus gitu ya. Karena kan minum terus nih. Misalkan takjil minum 2 gelas. Kemudian semalaman mulai dari makan buka sampai selesai sholat tarawih dan menjelang tidur dipenuhi 4 gelas. Dan pada saat sahur sampai imsak itu dipenuhi lagi 2 gelas. Jadi kita dapat total 8 gelas. Memang efeknya terganggu pipisnya. Tapi tetap masih ada cairan yang ada di dalam tubuh yang menjaga supaya kita nggak terjadi dehidrasi. Gitu. Nah, pada saat sahur, supaya nggak dehidrasi, sahurnya pakai yang kuah-kuah. Misalkan sup, sayur bening gitu ya. Terus makan buah semangka, buah melon. Supaya nggak makin haus pada saat periode puasanya. Begitu. Dan sebaiknya tetap sahur ya, karena sahur itu menjaga supaya kadar glukosa darahnya nggak ajrut-ajrutan naik turun gitu. Jadi puasa tetap sahur dengan porsi yang secukupnya saja, nggak berlebihan ya, supaya nggak terlalu ngantuk. Kalau kebanyakan malah ngantuk. Kemudian minum yang cukup untuk membekali Ibu Maya selama puasa itu nggak terlalu lapar dan juga nggak terlalu haus. Sedangkan efek IF jangka lama, selama ini kebanyakan penelitiannya sampai setahun. Penelitian lebih dari setahun tidak terlalu banyak ya, hanya beberapa saja. Hanya membandingannya apa? Kalau turun berat badan setelah setahun, memang IF itu menggembirakan di 6 bulan pertama. Kemudian di 6 bulan berikutnya udah mulai lambat, setahun atau lebih cenderung stagnan. Karena tadi ya sudah ada proses adaptasi tubuh. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan diet biasa, efeknya sama gitu. Dan tentu saja tidak ada efek yang sangat dramatis ya, menyebabkan apa gangguan kesehatan apa itu hampir tidak pernah ada gitu, belum pernah dilaporkan selama ini. Tapi sekali lagi ya, IF ini memang dijalankan untuk individu yang sehat, meskipun ada obesitas, tapi obesitas yang tidak banyak penyakit penyerta, dan sebaiknya tidak dijalankan dengan kondisi yang ada komorbid berat gitu, sehingga supaya IF-nya itu jangka lamanya tetap punya manfaat yang baik. Cuman efeknya hanya berat badannya stagnan, itu saja sih. Dan metabolisme tubuhnya jadi lebih lambat. Itu. Ya. Demikian Prof. Dewi.
Ya, mungkin menyambung yang tadi ya mengenai efek samping ya. Bagaimana pada hormonal perempuan terkait siklus menstruasi? Karena ada info bahwa IF perempuan jamnya berbeda tergantung hari siklus haid. Nah, mohon pencerahannya. Ya, jadi terkait dengan siklus haid tadi, memang pada perempuan menjelang siklus haid itu ada perubahan hormonal sehingga tubuh lebih banyak menyimpan air gitu ya, cenderung seperti itu. Sehingga kalau diukur berat badannya ada sedikit peningkatan. Tapi sebetulnya metode IF ini sama saja, mau dijalankan laki-laki atau perempuan metodenya tetap sama, 16-8 atau 20/4 atau alternate day fasting atau week on week off. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, nggak ada yang spesifik. Jadi sebetulnya mirip, sama kayak kita puasa kan nggak ada beda antara laki dan perempuan gitu ya. Cuman bedanya kalau perempuan ada menstruasi jadi nggak puasa, cuman gitu aja. Sedangkan laki-laki masih tetap lanjut. Tapi secara umum metode IF itu tidak ada yang spesifik untuk perempuan harus periode waktunya seperti apa itu tidak ada. Ya, baik. Yang ini mungkin bagaimana membedakan yang turun itu massa lemak atau massa otot? Iya, betul. Jadi untuk membedakan yang turun itu massa lemak, massa otot ya harus ukur komposisi tubuh gitu. Jadi misalkan nih berat badannya 60 kilo. Dari 60 kilo itu berapa persen yang massa otot, berapa persen yang massa lemak. Nah, kemudian kita bandingkan seminggu atau 2 minggu setelah puasa yang turun apanya. Nah, baru kebaca di alat komposisi tubuh. Umumnya secara umum dua-duanya turun pada saat puasa. Massa lemaknya turun, massa ototnya ikutan turun. Kenapa turun? Karena aktivitas kita juga turun, makan kita juga berkurang, dan untuk memenuhi protein dalam jumlah yang cukup, yang menjaga otot itu kan protein, itu juga jadi kesulitan karena makannya cuma 2 kali. Jadi umumnya dua-duanya ikutan turun. Bedainnya gimana? Hanya dengan alat komposisi tubuh. Jadi nggak bisa dengan timbangan badan biasa. Begitu. Oh ya. eh yang ini pertanyaannya mengenai eh, izin bertanya sudah melakukan IF, workout, plus minum cukup, berat badan sudah turun, namun lemak area abdomen cenderung menetap. Nah, apa sarannya? Baik, Ibu Monika. Ibu Monika nggak sendirian. Biasanya perempuan-perempuan permasalahannya seperti ini. Lemak abdomen butuh waktu yang lebih lama untuk menurunkannya. Jadi tidak cukup hanya dengan puasa 1 bulan. Apalagi baru puasa 19 hari. Itu lemak abdomennya cenderung belum terlalu banyak turun. Jadi caranya untuk menurunkannya seperti apa? Jadi saran saya selama bulan puasa, selesai puasa tetap IF, gitu kan? Ibu udah biasa IF ya. Workoutnya untuk menurunkan massa lemak di perut, workoutnya adalah dengan menambah jam untuk high intensity interval training atau HIIT atau latihan kardionya ditambah supaya isinya si si perut itu kan lemak ya kebanyakan, supaya lemaknya itu dikikis, tidak hanya lemak di perut tapi juga lemak keseluruhan. Bagaimana dengan exercise atau olahraga perut, misalkan seperti Russian twist atau sit up atau plank dan lain sebagainya. Apakah bermanfaat? Tetap bermanfaat. Tetapi olahraga resistance yang kaitannya dengan penguatan otot perut itu difungsikan menjaga supaya massa ototnya itu tetap bagus yang di area perut. Jadi perutnya itu nggak gelambir gitu loh. Jadi perutnya itu membentuk gitu. Jadi cukup baik ya, dinding otot perutnya itu cukup kuat. Dan untuk mengikis massa lemaknya, visceral fatnya, ya satu-satunya jalan hanya cardio exercise. Jadi workoutnya ditambah durasi. Dan jujur, perlu waktu yang jauh lebih lama, terutama kalau perempuan di usia sudah di atas 35 tahun. Jadi karena ada efek metabolisme tubuh yang cenderung turun di usia-usia tersebut. Sehingga perlu waktu yang cukup lama durasinya untuk dapat menurunkan lemak perut. Begitu, Prof. Dewi. Ya, ini pertanyaan mengenai autofagi, infonya baru akan terjadi minimal IF dengan durasi 24. Apakah benar? Kemudian bagaimana IF dengan jendela makan lebih pendek, misalnya tadi ya, mungkin dari 16/8, 24 atau 22/2. Ah, Ya, ya memang betul. Jadi autofagi itu akan terjadi kalau seseorang itu puasa lebih dari 14 jam gitu. Jadi periode fastingnya itu semakin lama, autofaginya semakin terjadi. Tapi hati-hati.
nggak cuma autofagi yang terjadi, tapi benda keton yang ada di dalam tubuh. Jadi tubuh manusia itu, otak manusia dan sel darah merah hanya bisa menggunakan sumber energinya dari sumber glukosa. Kalau kita makannya terlalu sedikit atau puasanya terlalu lama, maka tubuh akan membongkar cadangan lemak dan ototnya untuk sumber energi, terutama buat otak dan sel darah merah. Akibatnya apa? Benda ketonnya naik. Jadi terjadilah ketosis. Meskipun ketosisnya itu nggak sampai meracuni otak, tapi ada switch ya, perubahan metabolisme yang seharusnya nggak memakai benda keton menjadi benda keton. Gitu. Dan efeknya ada otofagi memang. Jadi peradangannya menjadi lebih rendah. Kemudian kalau ada penyakit-penyakit tertentu yang sebetulnya dia ada bakat suatu penyakit menjadi lebih turun gitu ya. Bahkan ada yang bilang aging proses yang dikaitkan dengan proses peradangan itu menurun karena ada autofagi, sehingga banyak mengatakan IF itu punya efek sebagai anti aging juga gitu. Nah, tetapi sebetulnya tidak harus puasa 20/4. Puasa 16/8 aja sudah bisa gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan diri untuk sering puasa 20/4 gitu. Semakin banyak autofagi semakin bagus, enggak juga. Karena tubuh kita tadi metabolismenya turun, malah makan benda keton. Kemudian tubuh juga menjadi lebih tidak terlalu bertenaga ya, karena terlalu puasa terlalu lama. Dan yang tadi saya katakan, kalau periode puasanya terlalu lama, hormon stresnya akan keluar. Efeknya apa? Efeknya adalah tubuh kita pada saat jendela makan di 4 jam atau di 2 jam, jadi ingin makan apa aja ingin dimakan gitu. Karena sebelum waktunya habis nih, saya mau makan gitu. Terus akhirnya storage tubuh kita akan menyimpan fat dengan cara yang lebih efisien karena cuma punya waktu 2 jam makan. Akhirnya semuanya disimpan jadi fat, masa ototnya juga jadi lebih turun karena puasanya lebih lama. Nah, hati-hati, jangan terlalu lama menggunakan periode puasa. Bukan berarti puasa lebih lama lebih baik, enggak juga. Justru yang lebih baik adalah konsistensinya. Menjalankan 16/8 tapi konsisten, atau alternate day fasting tapi konsisten. Konsistennya apa? Pada saat periode makan, makannya nggak berlebihan. Karena sejatinya prinsip kita IF itu kan mengurangi porsi makan kan. Jangan sampai pada saat makan kita banyak ngemil, jangan terjadi seperti itu. Jadi tolong tetap dihitung jumlah kalori hariannya. Kalau puasanya periodenya pendek, bukanya atau periode makannya periodenya pendek, kita jadi overeating karena cepet-cepetan makan. Nah, ini yang berbahaya. Karena jadinya overall kalori yang dimasukkan jumlahnya akan sama aja dengan diet biasa gitu. Jadi saran saya ya udah 16/8 aja kayak kita puasa Ramadan. Toh kita puasa Ramadan juga sehat-sehat aja kan gitu. Begitu. Ya, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Untuk artritis otot dan radang sendi, apakah ada efek berbeda dari konsumsi karbohidrat, nasi putih atau nasi merah? Ini menarik juga ya pertanyaannya Bu Dian ya. Ya, Karbohidrat nasi putih. Jadi sebetulnya nasi putih dan nasi merah itu sama-sama mengandung karbohidrat. Komponen glukosa atau karbohidrat di dalamnya itu hampir mirip. Komponen seratnya memang nasi merah sedikit lebih tinggi dibandingkan nasi putih. Tapi untuk efek artritis ataupun radang sendi sebetulnya sama saja. Sekali lagi yang kita perhatikan dari radang sendi ini apa yang mau kita perbaiki. Jangan sampai terjadi peningkatan berat badan. Karena naik berat badan itu menyebabkan radangnya makin berat gitu ya. Karena tekanan ke persendiannya jadi lebih kuat gitu. Jadi mau nasi merah nasi putih intinya sama saja. Yang harus diperhitungkan justru asupan kalori perharinya dan pengolahan makannya terutama lauk ini yang bikin jadi gemuk karena meskipun makannya nasi merah kalau lauknya goreng akibatnya kalorinya juga banyak gitu. Jadi bukan masalah nasinya ya Bu Dian ya, tapi hitung jumlah kalori hariannya jangan sampai berlebihan supaya berat badannya nggak makin naik, supaya radang sendinya juga makin berkurang. Begitu. Mudah-mudahan menjawab Bu Dian. ya, Kasih. ya mungkin terkait nasi ini ya, Dokter Nurul. Ya, ada juga yang makan nasi, misalnya nasi porang gitu ya, nasi porang gitu. Jadi dianggap bahwa nasi itu berperan sangat besar terhadap kenaikan Peningkatan berat berat badan. badan, iya gitu ya. Jadi, nah ini sekarang juga lagi ini nih, Dokter Nurul, apalagi nasi porang kan sebenarnya mahal ya.
Iya. gitu. Nah, mungkin terakhir Dokter Nurul, apakah ada ya sedikit tips ya untuk semuanya karena tadi ya masalah berat badan itu eh ya di banyak orang ya yang mempermasalahkannya gitu ya. Sampai ikut mungkin apa ya misalnya metode-metode pelangsingan gitu ya terus akhirnya kok jadinya yoyo gitu udah turun bagus-bagus jadinya yoyo gitu ya. Tapi ada yang misalnya dengan iklannya bahwa tidak akan yoyo gitu ternyata juga kayak gitu Yo, ya. yo. Nah itu ya jadi mungkin ada tips-tips ya khusus nih dari Dokter Nurul mengenai tadi ya baik intermittent fasting atau ya bagaimana menjaga tubuh itu supaya tidak yoyo dan juga kita tetap sehat. Baik. Pertama tipsnya pada saat puasa nih, mumpung masih ada waktu 11 hari ya Prof Dewi ya. Jadi makan takjilnya jangan berlebihan, secukupnya aja dan hindari makanan yang tinggi lemak. Ya, jadi gorengan itu dihindari. Jadi makan takjilnya yang lebih sehat. Kemudian minum air putih yang cukup dan makan buka dengan porsi seperti kita makan biasa, makan siang biasa. Makan nasi atau makanan pokok yang lain, mau ganti nasi porang, mau ganti nasi merah, monggo silakan. Mau ganti jagung, kentang silakan. Kemudian lauknya tidak digoreng. Kemudian ada sayur, jangan lupa karena sayur itu bisa menahan supaya kenyang kita lebih tahan lama. Kemudian jangan lupa makan sahur dan olahraga karena olahraga inilah yang sebetulnya kunci yang menyebabkan kenapa berat badan kita bisa turun lebih banyak dibandingkan kita puasa tanpa olahraga. Nah, kemudian setelah Lebaran selama bulan Syawal, ya kalau teman-teman bisa ya bisa dilanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari, mau berturut-turut boleh, mau tidak berurutan harinya juga boleh, total 6 hari. Supaya apa? Menjaga supaya kita nggak berlebihan makan pada saat bulan Syawal. Karena kan kita udah terlatih nih sebulan makannya sudah terrestriksi gitu ya. Jadi supaya nggak lupa nih perutnya disekolahin lagi puasa Syawal 6 hari supaya beratnya nggak balik naik yoyo lagi gitu. Jadi relatif turun bahkan mungkin stagnan gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai menjalankan ibadah sunnah, puasa sunnah, puasa wajib dan sunnah, boleh lanjut IF. Cuman tips dari saya, pertama, supaya nggak dehidrasi pada saat jendela puasa tetap minum. Jadi penuhi hidrasinya dan lebih baik memang pakai air putih ya. Kalau misalkan kafein berlebih, entah teh dan kopi terus berlebihan jumlahnya, malah jadi pipis-pipis terus, akhirnya terjadi dehidrasi. Kemudian yang kedua, pada saat periode makan, jangan berlebihan makannya. Jadi kayak kita makan buka biasa gitu. Jadi jangan terlalu banyak makanan yang digoreng. Kalau pengennya digoreng, udah satu aja, jangan banyak-banyak. Sisanya makanan yang sehat, ditumis, dipanggang, atau dibuat kuah sup gitu ya. Misalkan jadi sop ayam daripada deep fried chicken, lebih baik sop ayam karena kalorinya lebih rendah. Terus lagi-lagi kalau mau IF, mau pakai metode 16-8, mau alternative fasting atau week on week off, silakan saja. Mana metode yang teman-teman bisa lakukan. Umumnya kita cukup familiar ya dengan 16-8 karena mirip seperti puasa Ramadan. Tapi ingat tadi yang saya bilang jangan skip breakfast. Karena kalau skip breakfast itu jadinya pada saat makan berikutnya makannya jadi double karena lapar gitu. Dan pada saat periode makan tetap menjalankan diet restriksi kalori. Jadi kembali lagi ke pola makannya, pengolahannya jangan yang tinggi lemak. Tetap menjalankan olahraga supaya apa? Metabolisme tubuhnya tidak turun. Jadi massa lemaknya jadi turun, tapi massa ototnya tetap terjaga. Panjang ya tipsnya ya Prof ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung. Terima kasih Prof Dewi. Iya, iya baik Dokter Nurul. Sepertinya tadi semua pertanyaan sudah dijawab dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ya sudah menjadi jelas gitu ya sehingga setelah ini Bapak Ibu semua bisa memikirkan apa langkah-langkah berikutnya ya. Ya mungkin masih ada 11 hari kalau yang bagi yang berpuasa ya. Mulailah dengan kita mengerem ya makanan-makanan terutama makanan-makanan yang mungkin tadi manis dan makanan berlebihan ya. Baik, mungkin diskusi kita cukupkan pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Dokter Nurul ya yang sudah berbagi tipsnya pada kita semua ya. Eh,
terima kasih juga kepada para peserta yang sampai akhir sudah mengikuti acara ini. Tentu saja ini merupakan acara yang menarik ya. Pasti semua pengen tahu nih gitu mengenai hal ini. Dengan demikian saya tutup acara webinar pada siang hari ini menjelang sore hari dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kembali kepada Profesor Dr. Rismala Dewi, spesialis anak konsultan, selaku moderator, serta Dr. Nurul Ratna Mutumanikam, Magister Gizi, spesialis gizi klinik, selaku narasumber pada webinar hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat narasumber sekaligus dokumentasi kepada Dr. Nurul Ratna Mutumanikam, Magister Gizi, spesialis gizi klinik. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan untuk melakukan dokumentasi. Baik, saya akan hitung mundur. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Dr. Nurul Ratna Mutumanikam, Magister Gizi, spesialis gizi klinik. Mungkin kalau misalnya dokter sudah ingin untuk meninggalkan acara Zoom, sudah diperbolehkan, dok. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat moderator sekaligus dokumentasi kepada Profesor Dr. Rismala Dewi, spesialis anak konsultan, kepada panitia yang bertugas untuk dipersilahkan untuk mengambil gambar. Baik, saya hitung mundur. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Prof. Dewi atas kesediaannya untuk menjadi moderator pada acara webinar siang hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta sekalian, dan saya juga akan menginformasikan bahwa akan ada webinar Ramadan CME series terakhir yang berjudul Habis Lebaran Masuk IGD, Tips Menjaga Kolesterol dan Darah Tinggi di Hari Raya, dengan narasumber yaitu Profesor Dr. M. Yunir, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi metabolik dan juga diabetes sebagai narasumber, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 25 Maret 2025. Baik, para peserta juga diharapkan untuk mengisi link absensi yang sudah dikirimkan melalui chat Zoom dan juga melalui grup WA. Baik, dengan berakhirnya sesi kali ini, artinya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya, Maulana Fikri Saifuddin, selaku MC acara pada siang hari ini, mewakili segenap panitia CME FKUI yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa di acara webinar Ramadan ketiga di minggu depan. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.